Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Febriansyah. Saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang buku yang saya baca. Gagal Menjadi Manusia, karya Dazai Osamu. Pembahasan. Judul buku saya Gagal Menjadi Manusia. Nama penulis Dazai Osamu. Penerbitnya adalah penerbit Mai. Tahun terbit 2020. Tahun cetaknya 2020. Nomor edisi buku 978 623 7351 36. Tebal bukunya 156 halaman, harga bukunya hanya Rp59.000. Ukuran bukunya 13 cm dikali 19 cm. Sistematika novel. Yang pertama, sampul novel. Yang kedua, lembar judul. Ketiga, identitas buku. Yang keempat, subjudul. Dalam subjudul ada catatan pertama, catatan kedua, catatan yang ketiga, dan yang terakhir 5 tentang penulis. Sinopsis novel. Gagal Menjadi Manusia, karya Dazai Osamu adalah novel tajam dan introspektif yang menyelidiki dunia batin kompleks protagonisnya, Yozo Oba. Kisah ini mengikuti Yozo saat ia menjalani kehidupan, berjuang dengan rasa keterasingan dan keterputusasaan yang mendalam dari masyarakat. Yozo terus-menerus memakai topeng humor dan kedangkalan untuk menyembunyikan kekacauan batinnya dan ketakutannya terungkap sebagai penipu. Sepanjang novel, Yozo menjalin hubungan dengan berbagai individu, termasuk Shizuko yang baik hati, Horiki yang ceroboh, dan kehadiran Yoshiko yang menstabilkan. Hubungan ini memberikan gambaran sekilas tentang keadaan emosional Yozo yang rapuh dan ketidakmampuannya untuk menjalin hubungan yang tulus dengan orang lain. Saat narasinya terungkap, Yozo bergulat dengan perasaan putus asa, membenci diri sendiri, dan perasaan hampa yang mendalam. Novel ini menggali tema-tema identitas, ekspektasi masyarakat, dan perjuangan menemukan keaslian di dunia yang seringkali terasa menyesakan dan acuh tak acuh. Lalu, unsur pengembangan novel yang unsur intrinsiknya, temanya gagal menjadi manusia, mengeksplorasi tema-tema tentang identitas, alienasi, depresi, dan martabat manusia. Pergulatan dalam mencari jati diri serta konflik internal tokoh menjadi tema sentral yang meresap kuat. Tokohnya, yang pertama ada Yozo Oba, yaitu tokoh utama dalam cerita. Yozo Oba adalah seorang pemuda yang berjuang dengan perasaan alienasi dan kurangnya hubungan dengan orang lain. Dia menampilkan topeng humor dan keseriusannya untuk menyembunyikan kegelisahannya dan ketidakamanan dalam dirinya. Yozo berjuang dengan tidak memiliki tempat dan ketakutan yang dalam dirinya untuk terbongkar sebagai seorang penipu. Yang kedua ada Yoshiko. Yoshiko adalah karakter penting lainnya dalam kehidupan Yozo. Dia mewakili stabilitas dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan Yozo. Namun hubungan mereka juga penuh dengan kompleksitas dan tantangan untuk memahami satu sama lain. Yang ketiga ada Horiki. Horiki merupakan teman Yozo yang riuh dan sembrono. Dia mewujudkan gaya hidup hedonistik dan kontras dengan sifat Yozo yang lebih introspektif dan bermasalah. Dan yang keempat ada Shizuko, seorang wanita yang muda yang terlibat dengan Yozo. Dia baik dan perhatian, tetapi hubungan mereka akhirnya ditandai dengan tragedi dan perjuangan bersama dengan setan dalam diri mereka. Lalu ada alur. Alur cerita yang digunakan yaitu alur maju. Buku ini menggunakan alur kronologis yang berfokus pada perjalanan hidup tokoh utamanya, Yozo Oba. Novel ini secara umum mengikuti rentetan peristiwa dari masa kecil Yozo hingga dewasa, menggambarkan perubahan emosional dan psikologis yang dialami tokoh utama seiring berjalannya waktu. Gaya bahasanya sendiri adalah sastra baku dengan bahasa introspektif dan puitis dengan kompleksitas emosional. Latar waktu periode antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, tepatnya di Jepang pada masa awal abad ke-20. Antar tempat, yang pertama Tokyo, yaitu sebagai kota tempat tokoh utama Yozo Oba mengalami kehidupan sosial dan psikologis yang kompleks. Yang kedua ada kota Osaka. Yang ketiga, rumah masa kecil Yozo. Yang keempat, sekolah dan institusi pendidikan. Dan yang terakhir, distrik dan Barkum. Latar suasananya menyedihkan, kental dengan nuansa kesendirian, keputusasaan, dan perasaan terasing. Amanatnya adalah, pesan yang terkandung dalam karya ini mengajak kita untuk merenungkan dampak dari tekanan sosial, ekspektasi, dan konvensi dalam kehidupan seseorang. Hal ini bisa menjadi seruan untuk lebih memahami dan mendukung individu yang merasa terasing, serta menyoroti pentingnya komunikasi satu sama lain. Lalu, kehidupan pengarang, unsur implisit.
ialah Osamu Dazai adalah penulis dari zaman Showa di Jepang. Nama aslinya Tsushima Shoji, pria kelahiran 19 Juni 1909. Pengalaman pribadinya dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang motivasi dan inspirasi di balik karya ini. Dazai dikenal akan pergulakan pribadinya dengan depresi dan masalah-masalah mental lainnya yang dapat membantu memahami nuansa emosional yang kuat dalam novel ini. Konteks sejarah dan kultural, memahami kondisi sosial, politik, dan budaya Jepang pada masa ketika novel ini ditulis dapat memberikan perspektif yang lebih kuat dalam terkait dengan tema-tema yang diangkat dalam karya tersebut. Pengaruh konteks sejarah dan kultural dapat memperkaya pemahaman kita terhadap pesan yang disampaikan oleh Dazai. Lalu yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral yang pertama adalah keaslian. Novel ini mengeksplorasi pentingnya jujur pada diri sendiri dan hidup secara otentik. Melalui perjuangan Yozo dengan identitas ekspektasi masyarakat, cerita ini menyoroti pentingnya menjadi dan menerima jati diri meskipun ada tekanan dari luar. Yang kedua, empati. Bukan manusia lagi. Menggarisbawahi pentingnya empati dan pengertian dalam hubungan antar manusia. Interaksi para karakter mengungkapkan dampak kasih sayang yang tulus dan hubungan emosional dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, penerimaan. Ceritanya menyentuh tema penerimaan diri dan penerimaan orang lain. Perjalanan Yozo menunjuk kesadaran diri dan penerimaan atas kekurangannya, mencerminkan gagasan bahwa menerima ketidaksempurnaan kita sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan kedamaian batin. Lalu secara novel ini adalah sasaran membaca dari buku Gagal Menjadi Manusia. Karya Dazai Osamu adalah mereka yang tertarik dengan eksplorasi psikologis dan sosial, khususnya dalam konteks kehidupan Jepang pada masa itu. Selain itu, novel ini juga menarik bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang konteks internal, kesendirian, dan kompleksitas emosional dalam pengalaman manusia. Penutup, novel ini telah menjadi salah satu karya klasik yang memengaruhi sastra Jepang modern. Di samping itu, novel ini bisa menarik bagi pembaca yang ingin mendalami karya sastra Jepang klasik, karena memberikan pandangan yang dalam tentang kondisi sosial dan psikologis Jepang pada saat itu. Novel ini juga bisa menarik bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang konteks internal, kesendirian, dan kompleksitas emosional dalam pengalaman manusia. Melalui pengalaman Yozo Oba, novel ini menggambarkan pergulatan seseorang dengan perasaan tidak mampu berintegrasi secara sosial, kesulitan dalam menemukan identitas diri, dan perjuangan melawan kekosongan batin. Dengan menggali lapisan psikologis yang dalam dan konflik yang kompleks, novel ini juga dapat menjadi panggilan untuk lebih memperhatikan kesehatan mental dan memiliki empati terhadap orang-orang yang berjuang dalam kesendirian mereka. Saran, secara keseluruhan buku ini sudah bagus dan layak untuk dibaca. Hanya saja ada penggunaan kata dan bahasa yang kurang konkret. Buku ini adalah sastra Jepang yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Memang tidak menutup kemungkinan ada keliru dalam pengertian kata. Sudah ciri khas sastra Jepang memiliki bahasa yang rumit, dan itu menjadi tugas berat untuk translator buku tersebut. Perlu diperhatikan lagi pengertian kata-kata rumit agar semua kalangan dapat mengerti isi seluruh buku tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu diapain, Mas?